Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga keadaan kalian di rumah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran IPA pagi ini. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran IPA, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, sesudah berdoa, hari ini kita akan belajar mengenai bab ke-7. Hari ini kita belajar mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak, untuk hari ini mengenai lingkungan, kita akan belajar ekosistem, individu, populasi, komunitas, komponen abiotik, komponen biotik, produsen, konsumen, dekomposer, dan lain sebagainya. Beberapa sudah pernah dijelaskan ketika kalian berada di sekolah dasar. Nah, hari ini Bu Fitri akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, kita akan belajar mengenai lingkungan terlebih dahulu. Apa itu sebenarnya lingkungan? Jadi, lingkungan itu berasal dari kata environment. Nah, lingkungan sendiri berarti segala sesuatu di luar individu. Nah, seperti gambar ini. Jadi, lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar individu. Nah, individu di sini kan adalah orang hutan. Berarti lingkungan adalah yang berada di sekitar orang hutan tersebut. Seperti ada tumbuhan, ada pohon, kemudian ada tanah. Nah, kemudian kita belajar mengenai individu. Individu itu adalah yang, Bu Fitri ralat. Individu itu berarti tidak dapat dibagi. Individu itu kata lainnya adalah organisme. Misalnya, seekor monyet ataupun ada seekor orang hutan. Nah, individu itu adalah satu. Kemudian, mengenai populasi. Nah, populasi itu kalian mesti sudah pernah mendengar. Populasi itu merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Sejenis, seperti contoh di gambar itu adalah sejumlah individu. Ada 3 ekor gajah. Nah, mereka itu adalah sejenis. Makanya mereka itu disebut sebagai populasi. Sejenis itu bila menempati daerah yang sama, kemudian memiliki anatomi maupun morfologi, dari segi fisik dan fisiologi itu sama. Walaupun nanti jumlahnya populasi itu bisa berubah. Kalau bertambah berarti dia melakukan perkembangbiakan atau berkembang biak. Nah, kalau berkurang berarti populasi atau individu di dalam populasi itu ada yang mati atau ada yang punah. Nah, kemudian ada komunitas. Komunitas itu seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Contohnya, ada komunitas misalnya di hutan. Nah, di hutan itu ada populasi rumput, kemudian ditinggali populasi serangga, ada juga populasi rusa. Kalian juga sering mendengar kalau di hutan ada harimau, berarti ada pula populasi harimau. Kemudian, ekosistem. Nah, ekosistem itu interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup. Nah, terdapat 2 macam jenis ekosistem. Yang pertama, ada ekosistem alami. Alami itu terbentuk secara alami. Contohnya ada sungai, laut. Nah, sedangkan yang buatan itu terbentuk dari aktivitas manusia.
Seperti contohnya waduk, ada sawah. Nah, kemudian komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik itu terdiri atas Komponen abiotik itu terdiri atas makhluk tak hidup. Contohnya seperti ada air, ada tanah, kemudian cahaya matahari, dan ada udara. Nah, kemudian untuk yang kedua ada yang disebut komponen biotik. Itu terdiri atas makhluk hidup. Nah, masih ingatkah kalian ketika semester 1 ada 7 ciri makhluk hidup? Coba sebutkan. Ya, ada bernafas, ada bergerak, membutuhkan nutrisi, tumbuh dan berkembang, kemudian ada berkembang biak, kemudian mengeluarkan zat sisa, dan yang terakhir masih ingat? Yang ke-7 adalah menanggapi rangsang, seperti tumbuhan putri malu. Nah, karena makhluk hidup, maka contohnya itu adalah tumbuhan, salah satunya. Nah, komponen biotik itu sebenarnya terbagi menjadi dua dulu, berdasarkan bisa atau tidaknya menyusun makanan. Jadi ada yang disebut autotrof dan heterotrof. Autotrof itu adalah organisme yang mampu menyusun makanan sendiri. Hayo, siapakah yang mampu menyusun makanan sendiri? Ya, jelas. Hanya tumbuhan yang mampu menyusun atau membuat makanan itu sendiri. Nah, makanya tumbuhan itu sebagai produsen. Produsen itu memproduksi makanan sendiri. Kemudian, yang kedua, itu heterotrof. Heterotrof itu tidak mampu membuat makanan sendiri. Nah, siapakah dia? Ya, dia itu adalah konsumen yang hanya bisa mengonsumsi atau memakan apa yang sudah ada dari tumbuhan. Nah, konsumen itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada karnivora, herbivora, kemudian omnivora. Kalau karnivora itu adalah pemakan daging. Dan herbivora itu adalah pemakan rumput. Sedangkan omnivora itu pemakan segala. Nah, untuk contohnya mesti kalian sudah ingat karena di SD itu sudah pernah dipelajari. Kemudian komponen biotik itu bisa tersusun atas dekomposer. Dekomposer itu apa? Dekomposer adalah pengurai. Nah, siapa yang menjadi pengurai? Biasanya pengurai itu adalah jamur atau bakteri. Nah, selanjutnya kita belajar pola interaksi. Nah, misalkan anak-anak itu melihat di sekitar kalian ada tumbuhan dan ada lebah. Nah, keduanya kan nanti saling berinteraksi. Nah, untuk yang pertama pola interaksinya adalah netralisme. Netral merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama. Nah, contohnya ada kambing dan kodok di suatu lapangan rumput. Kambing itu makannya apa? Rumput. Sedangkan kodok makannya serangga. Jadi mereka netralisme hubungannya. Tidak ada hubungan antara kambing dan kodok, karena kambing makannya rumput, dan itu pun siang hari. Kalau kodok makannya serangga, dan mencari makan biasanya di malam hari. Nah, untuk yang kedua ada yang namanya pola interaksi kompetisi. Dari namanya kompetisi mesti mereka itu bersaing. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antara individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing untuk mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Nah, contohnya di gambar ini coba dilihat. Ada kuda,
Kuda apa kambing ya? Ya. Kemudian ada kelinci. Nah, mereka itu makanannya apa? Kuda itu makannya adalah rumput. Kelinci juga rumput. Nah, sama-sama bersaing untuk mendapatkan rumput. Nah, makanya mereka pola interaksinya disebut sebagai kompetisi. Kemudian yang ketiga ada predasi. Ada predasi. Predasi itu interaksi antara pemangsa dan mangsa. Ada pemangsa itu disebutnya adalah predator dan hewan yang memangsa. Bu Fitri ulangi, kalau pemangsa itu disebutnya predator, adalah hewan yang memangsa atau memakan. Sedangkan mangsa atau prey adalah hewan yang dimangsa atau dimakan. Contohnya apa? Ada ular dan tikus. Siapakah yang menjadi predator? Ya, predator itu yang memakan. Berarti si ular ini adalah predator. Sedangkan mangsanya adalah si tikus. Nah, itu disebut pola interaksi predasi. Kemudian kita belajar pola interaksi yang keempat. Ada simbiosis. Simbiosis itu ada berapa anak-anak? Ya, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4. Di materi ini Bu Fitri membahas 3 simbiosis saja. Yang pertama ada simbiosis parasitisme. Parasitisme itu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satu untung dan pihak lainnya itu rugi. Contohnya, pihak yang diuntungkan itu adalah parasit, sedangkan pihak yang dirugikan disebutnya adalah inang. Inang itu siapa? Inang itu adalah organisme yang ditinggali parasit. Contohnya, di gambar ada tumbuhan. Ini tumbuhan apa? Tumbuhan inang biasanya kalian menemukan di depan rumah sebagai pagar. Nah, ditumbuhi oleh mie kuning, tumbuhan mie kuning. Nah, nanti lama-lama tumbuhan mie kuning ini menyerap makanan. Jadi mie kuning ini tumbuhannya itu untung, tapi yang ditinggali inangnya itu akan lama-lama mati. Makanya parasitisme. Nah, yang kedua mutualisme. Itu sudah tidak asing lagi. Nah, interaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya apa? Ada lebah dan bunga. Lebahnya untung karena apa? Mendapat madu dari atau mendapat nektar dari si bunga. Sedangkan bunganya untung karena apa? Dia dibantu oleh lebah untuk mempercepat penyerbukan. Nah, yang ketiga ada komensialisme. Simbiosis komen itu adalah interaksi ini hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lainnya itu tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Ini contohnya ikan apa? Ya, ikan remora yang kecil ini dan yang di atas besar satu ini adalah ikan hiu. Kenapa masuk komensialisme? Ya, karena si ikan remora ini kalau di laut itu akan ikut si ikan hiu kemana saja. Jadi nanti ikan remora ini akan terlindungi dari si pemangsa ikan di laut-laut. Nah, jadi dia untung mendapat perlindungan. Selain itu dia juga untung karena mendapat sisa makanan ikan hiu. Nah, si ikan hiunya itu bagaimana? Dia tidak untung jika tidak dirugikan. Makanya masuk simbiosis komensialisme. Nah, setelah simbiosis kita belajar yang namanya rantai makanan. Saling ketergantungan, bentuk saling ketergantungan di antara komponen biotik sesama makhluk hidup. Itu ada rantai makanan. Ini di mana coba rantai makanannya? Ya, biasanya kalau ini terjadi di ekosistem sawah karena ada rumput. Nah, rantai makanan itu proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu disebut rantai makanan.
Nah, ini gambar rumput. Rumputnya itu dimakan oleh belalang. Nah, belalangnya kemudian dimakan oleh katak, dan katak itu biasanya dimakan oleh ular. Nah, ular dimangsa oleh elang. Dan elang itu nanti kalau dia meninggal akan diuraikan oleh jamur. Nah, kemudian rantai makanan yang kedua. Nah, di sini berdasarkan produsennya rantai makanan dibagi menjadi dua. Ingat ya, produsen itu yang pertama. Yang bawah itu rumput, yang atas itu detritus. Rantai makanan yang dimulai dari detritus atau serpihan organisme yang sudah mati disebutnya sebagai rantai makanan detritus. Gambar yang atas. Nah, kalau rantai perumput yaitu rantai makanan yang diawali tumbuhan pada trofik awalnya. Nah, dilihat yang gambar kedua, gambar 2.12 itu kalau produsennya tumbuhan namanya adalah rantai makanan perumput. Sedangkan kalau produsennya itu detritus atau organisme yang sudah mati itu namanya rantai makanan detritus. Nah, ingat dibedakan. Kalau besok ulangan harian, kalian harus bisa menjawab. Kemudian ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring itu tidak beda dengan rantai makanan. Hanya saja, kalau jaring-jaring itu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Nah, di gambar ini ada jaring-jaring makanan. Coba, kalau kalian disuruh menghitung, ada berapa rantai makanan? Oke, ini ada 5 rantai makanan. Coba, dari yang pertama. Bunga sepatu. Sebentar. Bunga sepatu itu dimakan oleh ulat. Ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh elang. Ini yang pertama. Yang kedua, rantai makanannya sawi. Tumbuhan sawi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Nah, yang ketiga ada sawi dimakan oleh belalang. Nah, belalang dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Dan yang keempat ada sawi. Sawi lagi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan katak, katak bisa dimakan elang. Dan yang terakhir, sawi, tumbuhan sawi dimakan tikus. Tikusnya dimakan elang. Jadi kalau kalian disuruh menghitung jumlah rantai makanan, itu silakan hitung dari kiri semua atau kanan semua. Jadi urut, tidak ada yang tertinggal. Nah, kemudian jaring-jaring makanan. Nah, seperti di gambar ini, kalau ada pertanyaan, apabila serangga dalam ekosistem sawah tersebut dimusnahkan menggunakan pestisida, serangganya mati. Apa yang terjadi dalam ekosistem tersebut? Nah, serangga itu kan di sini. Dia dimusnahkan oleh petani. Nah, nanti gimana? Nah, coba kalau belalang atau serangga di sini, itu kan makannya adalah padi, kalau tidak makan tumbuhan pohon. Nah, berarti tumbuhan pohon dan padi itu akan meningkat produksinya. Sedangkan ayam kan makannya belalang. Itu akan menurun. Karena apa? Karena makanan ayamnya berkurang. Tadi kan belalangnya mati, jadi ayamnya tidak bisa makan belalang lagi, hanya bisa makan ulat. Nah, jadinya produksi ayam bisa menurun. Jadi, Bu Fitri ulangi, apabila serangga dalam ekosistem sawah tersebut dimusnahkan menggunakan pestisida, apa yang terjadi dalam ekosistem tersebut? Ya, kalau padi
dan tumbuhan itu akan meningkat karena yang memakan tadi si belalang itu sudah mati. Kemudian si ayamnya, seekor ayam ini akan berkurang produksinya. Jumlahnya akan berkurang sehingga yang berpengaruh itu di tumbuhan dan ayam. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu piramida makanan. Seperti judulnya, piramida, bentuknya seperti di gambar ini. Piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai dengan konsumen puncak. Nih, coba perhatikan gambarnya dulu. Yang paling bawah itu disebutnya tropik 1. Siapa yang mengisi tropik 1? Ya, coba kalian lihat. Itu ada rumput atau ada pohon. Nah, tropik 2 itu di atasnya. Jadi misal, pohon atau tumbuhan itu akan dimakan ulat atau belalang ataupun dimakan tikus. Berarti yang di tropik 2 itu adalah konsumen 1. Tadi yang di tropik 1 itu adalah produsen. Jadi urut. Produsen, konsumen 1, langsung tropik 3 itu ada konsumen 2. Yang ketiga itu adalah konsumen 3 mengisi tropik puncak atau tropik keempat. Nah, kenapa bisa bentuknya seperti piramida seperti ini? Karena cahaya matahari itu merupakan sumber energi. Dan cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis. Nah, fotosintesis itu akan menghasilkan energi. Jadi tumbuhan itu akan menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat. Nah, apabila tumbuhan yang di bawah ini dimakan oleh konsumen 1 atau dimakan pemakan rumput herbivora, maka zat makanan yang berada di tumbuhan tadi itu akan berpindah ke tubuhnya si konsumen 1, ke tubuhnya tikus, belalang, maupun ulat. Nah, berarti terjadi apa? Perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke herbivora. Begitu seterusnya sampai konsumen atas. Nah, di dalam tubuh hewan ini, energi itu kan nanti bisa dipakai untuk apa? Untuk energi gerak, untuk energi panas, untuk energi bernafas. Jadi, energinya itu akan berkurang. Yang dari tadi tumbuhan itu banyak, kemudian di tumbuhannya dimakan hewan atau herbivora konsumen 1, itu energinya berkurang karena hewan itu kan bergerak. Makanya energinya berkurang, kemudian konsumen 1 itu dimakan konsumen 2. Nah, konsumen 2 kan juga bergerak, butuh energi. Makanya energinya berkurang lagi. Dari yang banyak kemudian berkurang lagi menjadi lebih sedikit, berkurang lagi sampai konsumen terakhir, sampai akhirnya habis. Habis itu membentuk puncak. Nah, makanya bentuknya seperti piramida. Nah, sebelumnya Bu Fitri akan mengembalikan sebentar. Nah, kalau ini kan tadi disebut konsumen, disebut sebagai produsen. Tumbuhan itu produsen. Nah, pemakan yang memakan pertama itu disebutnya sebagai konsumen. Siapa konsumen 1? Ada tikus, belalang, ulat. Nah, siapa yang jadi konsumen kedua? Konsumen kedua itu berarti ada dari ular. Ular itu kan habis makan tikus. Kemudian belalangnya dimakan ayam. Berarti ayam itu adalah konsumen kedua. Nah, ulatnya tadi dimakan katak. Berarti katak juga konsumen kedua. Nah, siapa yang konsumen ketiga? Konsumen ketiga itu adalah siapa? Ya, konsumen ketiga itu adalah yang memakan ular. Adakah yang memakan ular? Nah, tidak ada di sini panahnya. Nah, tadi katak dimakan siapa? Katak dimakan ular. Berarti kalau produsen itu adalah padi,
padi dimakan ulat, ulat konsumen 1, kemudian kata konsumen 2, berarti konsumen 3 adalah ular, karena ular makan kata. Kemudian, produsennya padi, konsumen 1-nya belalang, berarti konsumen 2-nya ayam. Lalu konsumen 3-nya adalah elang, karena elang makan ayam. Seperti itu. Nah, di sini hanya ada sampai konsumen ketiga. Oke, anak-anak, materinya cukup untuk hari ini. Hari ini ada penugasan, yaitu mengirimkan voice note atau voice recording WhatsApp berisi materi yang kamu pelajari dari video ini. Oke. Nah, voice note-nya itu dikirimkan ke dalam grup WA Mapel IPA. Bu Fitri tunggu hari ini sesuai jamnya. Hari ini setelah menonton videonya, langsung kalian buat voice note. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya misalnya Astuti. Astuti kelas 7A nomor absen sekian. Lalu kamu ceritakan apa yang telah kamu tonton. Kalau boleh, Bu Fitri minta tolong, nanti di voice note-nya itu tolong disebutkan perbedaan rantai makanan perumput dan detritus ya. Jadi selain yang kalian pahami, tolong sebutkan juga perbedaan keduanya itu apa. Cukup sekian dari Bu Fitri. Bila ada kendala dalam pembelajaran ataupun ada yang belum dipahami, silakan boleh ditanyakan via grup WA ataupun Japri juga boleh. Bu Fitri tunggu hari ini voice note-nya sampai jam IPA itu selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.